Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Febriani Sofyan, guru IPA dari PKBM Negeri 20 Tegal. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 tentang sistem tata surya. Sebelumnya saya share screen dulu materi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini dia. Sistem tata surya. Nah, ini adalah gambar penampakan tata surya yang tidak dapat terlihat oleh mata telanjang ya. Apa sih sebenarnya sistem tata surya itu? Sistem tata surya itu adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata suryanya. Kenapa matahari disebut sebagai pusat tata surya? Karena benda langit lainnya yaitu seperti planet, komet, meteoroid, asteroid, semuanya itu beredar mengelilingi matahari. Sehingga matahari disebut sebagai pusat dari tata surya. Ya, ini adalah gambar dari matahari. Matahari terdiri dari 4 lapisan, yaitu adalah inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari itu adanya di paling dalam ya, yang berwarna putih itu. Nah, apa sih inti matahari itu? Inti matahari adalah bagian matahari yang berada dengan suhu yang paling tinggi. Jadi matahari itu kan panas, memancarkan panas. Nah, suhu tertinggi itu ada di dalam inti matahari. Kemudian ada yang namanya fotosfer. Fotosfer itu adalah bagian matahari yang dapat diamati dari bumi. Di dalamnya terdapat bintik matahari yang merupakan daerah dengan medan magnet yang kuat. Kemudian ada kromosfer, yaitu bagian matahari yang nampak seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada saat terjadi gerhana matahari total. Dan yang keempat ada korona, merupakan lapisan terluar dari matahari. Oke, matahari itu sangat bermanfaat ya bagi kita sebagai makhluk hidup. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat dari matahari? Matahari itu memancarkan cahaya yang digunakan sebagai pendaur ulang air laut. Nah, cara mendaur ulang air laut ini menggunakan sistem dari distilasi air, yaitu perbedaan titik didih. Jadi nanti air akan menguap lebih dahulu, air laut, sementara garamnya akan tetap mengendap menggunakan cahaya matahari. Kemudian B ada penggerak pesawat satelit artifisial. C sebagai modal untuk pembangkit listrik tenaga surya. Jadi nanti cahaya matahari, panas dari matahari itu dikumpulkan, kemudian digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian matahari juga memberikan vitamin D yang menyehatkan tulang. Dan yang terakhir itu adalah fungsi matahari sebagai salah satu komponen bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Kemudian ada yang namanya satelit. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Apa sih sebenarnya fungsi satelit itu? Satelit itu berfungsi melindungi planet yang di orbitnya secara tidak langsung dari hantaman benda-benda langit yang lainnya. Karena kan di luar angkasa itu banyak benda-benda langit ya yang bergerak, ada yang sesuai porosnya, ada yang bergerak tidak sesuai porosnya, seperti komet dan juga asteroid dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari si satelit ini adalah sebagai perlindungan, melindungi planet yang tempat yang kita tempati agar tidak langsung bertabrakan dengan benda-benda itu. Nah, kemudian satelit juga dapat mengontrol kecepatan rotasi dari suatu planet karena efek gravitational tidal wave. Nah, ini ada gambar dua buah satelit yang berbeda. Jadi satelit itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada satelit alami dan ada satelit buatan. Satelit alami itu adalah satelit yang memang sudah ada ya di atas surya. Sementara satelit buatan itu adalah
adalah satelit yang sengaja diterbangkan oleh manusia. Nah, satelit bumi itu contohnya adalah bulan. Bulan memang sudah ada, ikut berputar bersama bumi mengelilingi matahari. Kemudian satelit buatan berfungsi sebagai alat komunikasi bagi manusia. Kemudian ada komet. Ini adalah bagian-bagian komet. Komet terdiri dari inti, koma, dan ekor. Nah, inti itu terdiri dari batuan, gas, dan debu yang membeku dengan diameter sebesar 8-25 km. Koma merupakan daerah kabut yang menyerupai tabir dan mengelilingi inti komet. Koma memiliki luas sebesar 60.000 km. Kemudian tadi juga ada lapisan hidrogen yang mengelilingi koma. Lapisan hidrogen merupakan lapisan yang menyelimuti koma dan tidak terlihat oleh mata kita. Lapisan hidrogen ini memiliki luas sebesar 20 juta kilometer. Dan yang terakhir adalah ekor komet, merupakan gas bercahaya yang terjadi ketika komet berada di dekat matahari. Panjang ekor komet ini mampu mencapai 80 juta kilometer. Ketika komet dekat dengan matahari, ekornya akan menjadi lebih panjang dan menjauhi matahari. Kemudian ada meteor. Nah, selain ada meteor itu ada yang namanya meteoroid, meteor, dan meteorit. Ketiganya itu berbeda. Sebenarnya sih dalam satu jenis yang sama, hanya penempatannya saja yang berbeda. Meteoroid itu adalah batu-batu angkasa yang berukuran kecil-kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak secara cepat. Nah, berarti meteoroid adanya di angkasa yang bergerak secara bebas. Kemudian ada meteor yang merupakan meteoroid yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Jadi meteoroid yang sudah masuk ke dalam atmosfer bumi itu berubah namanya menjadi meteor. Dan yang terakhir adalah meteorit, merupakan meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi. Meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi itu lama-kelamaan akan habis karena terjadi gesekan dengan atmosfer bumi. Nah, meteor yang berhasil masuk ke dalam bumi dan mencapai permukaan bumi itu disebut sebagai meteoroid. Nah, ini ada gambarnya. Kalau misalnya dia di angkasa disebut dengan meteoroid, kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam atmosfer bumi disebut dengan meteor, dan sampai ke bumi disebut dengan meteoroid. Ya, kemudian ada asteroid. Asteroid merupakan benda luar angkasa yang hampir sama fungsinya dengan komet, yaitu terdiri dari gumpalan batuan, gas, dan debu. Perbedaannya itu adalah asteroid tidak membeku dan tidak punya ekor seperti komet. Asteroid paling banyak ditemukan di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid ini disebut sebagai tabuk asteroid. Nah, ciri-ciri dari asteroid itu yang pertama, dia memiliki bentuk yang tidak beraturan karena unsurnya itu hanya batu dan permukaannya terdiri dari lubang dan kawah raksasa. Jadi dia bentuknya tidak beraturan. Kemudian asteroid itu berputar mengelilingi matahari dengan berbentuk elips. Nah, letak orbit ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kemudian asteroid memiliki bentuk lebih kecil dari planet kerdil namun lebih besar dari meteoroid. Dan yang terakhir adalah terdapat ribuan jumlahnya di luar angkasa. Asteroid tersebar di seluruh bagian luar angkasa, namun paling banyak terdapat di sabuk asteroid. Tadi sabuk asteroid itu adalah antara orbit planet Mars dan Jupiter. Nah, kemudian ada planet. Planet itu adalah tempat yang kita tempati sampai sekarang. Kita ada di planet yang bernama Bumi. Selain Bumi, di dalam tata surya juga ada planet lain, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Nah, untuk mudah dalam menghafal planet, ada singkatan yaitu menghias vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Nah, M-nya itu adalah Merkurius, vasnya V-nya untuk Venus, bunga B-nya untuk Bumi, mawar M-nya untuk Mars, yang Y-nya untuk Jupiter, sudah S-nya untuk Saturnus, usang U-nya untuk Uranus, nanti N-nya untuk Neptunus.
Sebenarnya dulu pernah ada satu planet lagi yang paling ujung setelah Neptunus. Itu adalah planet Pluto, tapi sekarang planet Pluto itu sudah tidak dikategorikan sebagai planet. Oke, kemudian ini berarti yang paling depan ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet terbagi menjadi dua, ada planet dalam dan planet luar. Apa sih planet dalam? Planet dalam itu adalah planet yang berdekatan dengan matahari, ukurannya kecil, kemudian memiliki sedikit satelit, atau ada yang nggak punya satelit. Nah, yang termasuk dalam planet dalam itu ada 4, Merkurius, Venus, Bumi. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada planet luar. Planet luar itu planet yang letaknya jauh dari matahari, ukurannya besar, tersusun dari bahan hidrogen, helium, metana, dan amonia. Yang termasuk planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kemudian sampai sini ada yang mau tanyakan? Apabila tidak ada, ini adalah tugas untuk pertemuan kita selanjutnya. Carilah karakteristik setiap planet yang ada di tata surya. Ada apa aja tadi? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, karena minggu depan kita akan melanjutkan membahas tentang karakter dari tiap-tiap planet. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq.